Selamat berjumpa. Kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur untuk anugerah, penyertaan, dan pimpinan Dia. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap hari yang Engkau nyatakan untuk kami. Bahkan melalui hari baru di mana kami menerimanya, menjadikan syukur bagi kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami sadar kami tidak bisa lepas darimu, dan kami meyakini Engkau senantiasa bersama kami melalui pergumulan hidup dan apapun yang terus kami rasakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita semua menyadari kemasyuran Yesus makin tersebar dengan tindakan yang luar biasa. Kemanapun Yesus pergi selalu mendatangkan kebaikan dan dirasakan oleh begitu banyak orang. Orang-orang yang sakit, berbeban berat, diberi kesembuhan dan kelegaan. Bahkan Yesus pun menghidupkan orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, kemanapun Yesus pergi, Ia akan diikuti oleh banyak orang, khususnya mereka yang memerlukan pertolongannya. Melalui bacaan Injil Yesus Kristus di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat 27 sampai 34 dikisahkan kepada kita tentang dua tindakan Yesus kepada orang yang memerlukan pertolongan. Pertama, dua orang buta yang atas kesadaran dirinya merasa terbelenggu karena tidak dapat memandang indahnya dunia. Mereka berseru kepada Yesus, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Pernyataan itu mereka sadari karena mereka butuh Yesus yang Ia harapkan, yang mereka dari dua orang buta itu bakal ditolong oleh Yesus. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan dua orang buta itu dengan tegas serta lantang menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Tentu saja bukan sekadar jawaban, namun juga kesadaran bagi mereka bahwa mereka akan mendapat pertolongan dengan tindakan Yesus, dan mereka akan mendapat tindakan Yesus sendiri. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Itulah yang dikatakan Yesus. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Karena ada kesadaran dan keyakinan dari dua orang buta itu untuk memperoleh kesembuhan. Terbukalah mata mereka. Yang kedua, adanya orang bisu yang kerasukan setan. Dia dibawa kepada Yesus bukan atas kemauan dirinya, namun orang-orang di sekitar si buta yang terbelenggu jiwanya itu menyadari bahwa orang itu butuh pertolongan. Ada dua masalah besar di dalam diri si bisu. Ia tidak dapat mengungkapkan apapun di dalam komunikasinya, dan jiwa yang terbelenggu oleh kuasa jahat. Sekalipun si sakit tidak menyadari keberadaan dirinya, orang-orang di sekitar dirinya itu peduli bahwa si sakit perlu ditolong. Mereka dengan kesadaran membawa kepada orang yang tepat, yaitu Yesus. Setelah setan
yang membelenggu si bisu itu diusir dengan kuasa Yesus. Sembuhlah ia, dan mampulah orang itu mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tertolong, selamat, mampu berbicara. Kekasih-kekasih Kristus, tindakan Yesus membawa reaksi bagi orang-orang yang merasakan, orang-orang yang melihat, maupun masyarakat biasa. Meyakini betul kuasa Yesus yang hadir dengan kesembuhan. Namun ada pula yang mencibir, bahkan mencari-cari kesalahan pada diri Yesus yang telah menolong jiwa-jiwa yang sakit dan terbelenggu itu. Meneladan pada tindakan Yesus dan kita sebagai pengikutnya, yang pertama, lakukanlah tindakan panggilan kita dengan tulus. Apa yang bisa kita lakukan bukan untuk mencari pujian, namun untuk memuliakan namanya. Kita bisa jadi tidak mampu untuk menyembuhkan orang sakit, namun bawalah mereka di dalam doa kita, lawatlah mereka, sapalah mereka. Karena dengan tindakan itu kita meringankan beban bagi si sakit. Yang kedua, tidak usah merasa sakit hati, berkecil hati bila ada orang-orang yang menyalahkan, bahkan tidak mau menerima kita di dalam tindakan yang kita anggap baik untuk menolong sesama kita. Jadi, tetaplah lakukan panggilan kita dengan sukacita. Tuhan Yesus menyertai dan memampukan kita. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih untuk sapaan-Mu, ya Bapa. Melalui tindakan Tuhan Yesus Kristus, kami ingin tetap melakukan apa yang kami mampu perbuat dalam panggilan kami kepada sesama kami. Paling tidak melawat mereka, menyapa mereka, berdoa untuk mereka, sehingga ringanlah beban bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami pergumulan, sakit penyakit, dan penderitaan. Hanya kepadamu kami memohon, pulihkan dan sembuhkan kekasih-kekasih kami yang saat ini bergumul dengan beban hidupnya, baik sesakit secara fisik maupun pergumulan lainnya. Hanya kepadamu kami memohon, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.